Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal unsur. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisna, guru mata pelajaran IPA pada UPT SMP Negeri 3 Mangara Bombang, Kabupaten Takalar. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 6. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengetahui definisi dari unsur. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jumlah unsur yang ada di bumi. 3. Peserta didik memahami jenis-jenis unsur. Yang keempat, peserta didik memahami sifat-sifat unsur. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan contoh unsur. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menuliskan lambang unsur. Unsur secara garis besar dapat didefinisikan sebagai sebuah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia. Jumlah unsur yang ada di bumi sebanyak 118 unsur. 92 diantaranya adalah unsur alam dan 26 merupakan unsur buatan. Ada 3 jenis unsur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, unsur logam. Yang kedua, unsur metaloid. Dan yang ketiga adalah unsur non-logam. Setiap unsur memiliki sifat-sifatnya masing-masing. Pertama, unsur logam. Unsur logam memiliki 4 sifat, yaitu mengilap, dapat direntang menjadi kawat atau bisa ditempa menjadi lempengan, kemudian bersifat sebagai konduktor, dan pada suhu kamar biasanya berwujud padat. Ada banyak contoh unsur logam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi, litium, emas, perak, dan tembaga. Unsur yang kedua yaitu unsur metaloid. Sifat dari unsur metaloid ini itu dia lebih rapuh daripada logam tapi lebih kuat dibandingkan dengan non-logam. Nah, si unsur metaloid itu dia bersifat sebagai semikonduktor. Dan biasanya si unsur metaloid ini itu dia bisa berkilau seperti logam. Contoh dari unsur metaloid misalnya boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur non-logam. Sifat-sifat dari unsur non-logam ini diantaranya pada suhu kamar biasanya berwujud gas. Kemudian si unsur non-logam bersifat sebagai isolator, kecuali unsur karbon yang bersifat sebagai konduktor. Nah, umumnya si unsur non-logam tidak mengilap dan tidak dapat ditempa. Contoh dari unsur non-logam misalnya belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Bagian terakhir dari materi kita hari ini yaitu bagaimana menuliskan lambang unsur. Jadi biasanya unsur itu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Ada yang dapat dituliskan dengan menggunakan satu huruf dan ada juga yang dituliskan dengan 2 huruf. Untuk unsur yang dilambangkan menggunakan satu huruf itu dia biasanya menggunakan huruf kapital. Sementara untuk unsur yang dituliskan dengan menggunakan 2 huruf biasanya terdiri atas satu huruf kapital dan satu huruf kecil. Di sini ada 4 contoh unsur yang saya tampilkan, masing-masing 2 untuk unsur dengan satu huruf dan 2 untuk unsur dengan 2 huruf. Misalnya karbon. Karbon itu penulisannya satu huruf yakni C huruf besar. Kemudian hidrogen dia juga satu huruf yakni huruf H besar atau H kapital. Kemudian natrium, natrium itu dia dituliskan dengan 2 huruf yakni N huruf besar dan A huruf kecil. Yang terakhir untuk magnesium, magnesium dia dituliskan dengan 2 huruf yang terdiri dari M huruf kapital dan G huruf kecil.
Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian yang duduk di kelas 7 SMP dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.